Terima kasih. Jadi yang dilakukan Kementan saat ini menghadapi El Nino ada dua strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu pengamanan standing crop. Jadi saat ini masih ada pertanaman di lapangan. Ini yang prioritas untuk kita tangani supaya selamat bisa panen. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah penyediaan sumber-sumber air alternatif. Jadi misalkan di satu tempat itu ada tanaman padi, misalkan sumber air sudah terbatas, ya kita bantu dengan pompanisasi, baik menggunakan air tanah maupun menggunakan air permukaan yang ada. Kemudian juga kita gunakan embung-embung, long storage dan sebagainya. Intinya simpanan-simpanan air kita keluarkan semuanya untuk menyelamatkan tanaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah kita mintakan para petani melakukan budidaya hemat air. Ya. Jadi kondisi yang El Nino ini yang mengalami kekeringan, kita harus hemat air dalam produksi padi. Kita lihat petani masih ada yang boros dalam menggunakan air irigasi, ya. Sampai digenangi 10 cm dan sebagainya, itu kita kawal supaya benar-benar petani hemat air. Kemudian juga langkah berikutnya yang kedua adalah penambahan produksi, area produksi baru. Ya. Jadi Kementan saat ini menyisir lokasi-lokasi di Indonesia ini yang masih ada potensi air. Kita lihat ketika ada El Nino ini, daerah yang masih ada airnya ada di daerah rawa. Misalnya di Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan di daerah rawa. Jadi ketika airnya surut, justru yang biasa tergenang air masih ada air. Ini lokasi-lokasi seperti itu kita coba untuk dilakukan penanaman. Ya. Tentunya langkahnya adalah dengan bantuan Saprodi, ya, misalkan benihnya kita sediakan, pupuknya, olah tanahnya, lapasnya kita kerahkan untuk memanfaatkan potensi air yang ada. Ini kami targetkan di Kementan itu kurang lebih 500.000 hektar untuk lokasi-lokasi mencari sumber-sumber air baru ini kita manfaatkan. Kemudian juga di daerah lainnya, ya, saya yakin di provinsi-provinsi lainnya yang masih ada tersedia air, misalnya di daerah waduk, misalkan di Jawa ini, ya, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang irigasinya berasal dari waduk dan belum optimal, ya kita manfaatkan airnya supaya benar-benar optimal tadi dengan budidaya hemat air, bantuan benih yang tahan kekeringan. Ya. Ini kita harapkan dengan kita menggali potensi-potensi yang ada ini semuanya 500.000 hektar ini dapat kita capai. Sehingga tadi potensi kehilangan produksi yang 200.000 akibat kekeringan yang kami prediksi itu bisa tertutupi dengan penambahan area 500.000 hektar ini. Demikian yang kami lakukan saat ini. Oke, baik Pak Ramanto. Pak Ramanto, kami juga tadi mendengar begitu ya dari Pak Suswono yang mana melihat sebetulnya program kerja dan juga strategi dari pemerintah ini cukup baik, tapi hanya lemah di segi kontrolnya. Dari strategi yang Anda sebutkan tadi yang dilakukan oleh Kementan, sebetulnya kontrolnya seperti apa di lapangan? Nah, jadi gini, kita untuk melakukan ini kita membuat gugus kerja, ya. Tentunya kami libatkan tidak hanya di Kementan saja, tetapi di daerah, ya. Terutama ini para bupati, gubernur, kemudian dinas pertanian, yang ada jajaran para penyuluh di lapangan ini kita kawal terus. Artinya kita terus mengadakan pertemuan-pertemuan, kita bentuk tim gugus kerja, supaya program-program yang kita lakukan ini benar-benar bisa dieksekusi di lapangan. Oke, baik. Ada gugus kerja begitu ya di sana untuk menangani hal ini. Tapi Pak Ramanto, untuk melihat begitu ya terkait asuransi usaha tani yang sebetulnya hingga saat ini menurut data yang dimiliki oleh Pak Suswono begitu ya, ini sangat kecil sekali para petani yang menggunakan akses begitu ataupun fasilitas asuransi usaha tani. Bagaimana pendapat Anda? Jadi gini, asuransi ini memang terus edukasi yang kita lakukan kepada para petani, ya.
banyak petani-petani kita yang masih enggan, kan, walaupun mengeluarkan sebenarnya tidak banyak ya, mereka hanya mengeluarkan kurang lebih 36.000 per hektar ini ya. Jadi dengan uang segitu per hektar ya, memang petani kadang ada yang merasa berat. Tentunya ini terus kita edukasi para petani kita supaya kalau terjadi kekeringan, mereka ini bisa klaim dan klaimnya mendapatkan 6 juta rupiah. Ya. Jadi terus kami bekerjasama dengan Dinas Pertanian terus melakukan edukasi para petani, terutama petani-petani kita yang rawan mengalami kekeringan. Ini tentunya kita dorong kalau mereka mau menanam saat ini supaya masuk di dalam program asuransi pertanian. Jadi kami sudah sediakan anggaran untuk membantu preminya. Jadi sebagian besar ini dibantu oleh pemerintah. Bahkan ada daerah yang membantu dana premi asuransi ini yang 36.000 ini gratis oleh para petani dan dibantu oleh Pemda setempat. Ini terutama dorongan agar para petani kita ikut dalam program asuransi.